mimpinya itu kan Ika Textile itu pengen jadi apa ya? Kalau orang nyari tentang ke teknik sipilan tuh harus nonton Ika rujukan. Textile, gitu, rujukan. Target kita juga nggak muluk-muluk. Target kita adalah bisa maintain selama setiap minggu ini bisa survive, bisa tayang. Apakah kontennya itu nanti 50% untuk saintifik sama yang umum. Nanti yang umum juga kan harus ada kejelasan lagi nih, apa aja nih yang mau dibahas di umum gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan dan Om Swastiastu. Rahayu ya. Hari ini hari yang sangat spesial karena saya kedatangan sama orang-orang yang sangat spesial yang punya program ini tentunya ya itu udah kompak kan. Saya sendiri yang paling bebas nih. Ini gak kompak juga sama Ika Textile. Ika Textile tuh. Mabuk juga tuh. Ika Textile. Ya. Selamat datang buat mas-mas dan mbak-mbak dari Ika Textile. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di weekend di studio kami yaitu di Ika Textile. Kedatangan narasumber dari DEC Production. Nah, tepuk tangannya kita nggak ikhlas ya. Oke, buat mas-mas, mbak-mbakku yang paling cantik dan paling ganteng, tolong dijelasin ke para penonton siapa namanya, sibuk apa sekarang, terus dulu kuliah di mana, biar para penonton itu tahu. Oh, yang ini tahu. Oh, itu tuh. Silakan monggo dari siapa dulu? Pak Edi. Kan ada Pak Omar dulu, Pak Penjuru, Pak. Pak Omar ya, siap. Yang paling senior. Terima kasih waktunya. Nama saya Omar dari Arsitek 87 di Olympia. Lumayan. Kami lebih ke apa ya untuk artnya untuk di DEC ini. Kebetulan kami juga karena DEC ini sebagai komunitas apa ya bukan bisnis ya. Jadi kalau untuk lembaga bisnisnya kita pakai company kami. Apa itu? PT Diakara Mitra Imaji. Diakara Mitra Imaji. Mitra Imaji. Yeah. Terus kebetulan saya dan Bu Desi sebagai istri pengurus ya. Oh, istri apa? Jadi pengurus? kita untuk DEC ini lembaganya kita pakai ya. Coba diperjelas, Pak. Biar para penonton tahu, oh ternyata istrinya. Gitu dong. Ya Mas Heru gimana? Oke. Ya. Nanti pasaran. Di pasaran. Ya, cukup. Dilanjut. Ya, saya istri. Selamat ketemu. Selamat ketemu nih diababain sama yang di sono tuh kurang Mas Sound kurang dekat biar suaranya jelas, biar ini ada kerjaan. Oh iya ya, oke. Terus selamat ketemu dengan viewers Ika Textile. Saya Desi, saya arsitek 88. Kalau di DEC Production saya ini sebagai bagian ngopiak-ngopiak. waduh, yang paling ditakutin nih, diopiak-opiak mana ya, diopiak-opiak. Bagian ngopiak-ngopiak gitu kalau bahasa Jermannya gitu. Saya di eksekutif produsernya. Siap, makasih Mbak Desi. Monggo. Selanjutnya Yang punya. yang punya nih sekarang. Saya Avi, panggilannya dari Teknik Sipil 90. Kalau di DEC Production tugas utamanya saya Umbah-umbah. Oh enggak, ada umbah-umbah. membuka pintu, Membuka pintu. juru kunci, Oh, juru kunci. seperti itu. Berarti kesibukannya itu ya, Mbak? Dalam Juru kunci. dalam juru kunci Mas. Tugas pokoknya juru kunci. Juru kunci. Muridnya Mbak Marijan. Oh, Marijan. Selanjutnya. Yuk, terima kasih. Kalau saya Edi. Oh, jadi siap. Saya sastra Inggris 88, masih senioran Beliau-beliau. Pak Omar 87. Nah, saya bantu-bantu Pak Omar sama Bu Desi, Mbak Avi untuk bagian
masang-masang kabel. Masang-masang kabel. Sambil 5, 4, 3, 2, 1 masuk ke Agung. Siap. Ini makanya saya from the lector. Sutradalang. Gitu Mas Aden. Ya, Sutradalang ya. Selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Oka. Mas Oka, saya Aden. Kebetulan suka ketemu Mas Oka dulu waktu di kampus ya. Ya kakak kelas saya soalnya. Saya dari Fakultas Ekonomi 91 ya. Ya selama ini memang kita teman-teman ini yang menginisiasi dan mengelola Ikatek Side Podcast untuk dari awal ya. Dan sekarang sudah sampai berapa episode Mbak? 51 episode. Oh hebat ya. Dan secara konsisten terus tayang ya setiap minggu. Pastinya. Tanpa jeda. Tanpa jeda. Nah, mungkin Berarti itu bisa kita semoga appreciate. bisa berlanjut terus ya. Amin. Ikatek Side Dengan ini. berbagai gulung kumengnya. Iya. Itu mungkin ya. di awal. Siap. Terima kasih. Kalau saya Oka di Loh, sini nggak saya usah. saya kata 95, saya anak bawahannya dari Mas Aden. Tugas saya di sini baru aja. jadi anggota termuda di sini. Saya jadi butuh masukan-masukan dari kakak-kakak kelas saya ini karena saya masih banyak belajar tentang sipil itu apa gitu. Terus oh ya, saya ingin tahu suka dukanya dalam mengelola program ini apa? Nah, mungkin Mas Heru. Apa narasumbernya resek banget nih. Ini nggak bisa jawab ya. Ini nggak enak nih. Monggo. Mas, Mbak Desi yang tahu lah ya. Nah, gimana Mbak? Jadi ini alhamdulillah ya Ikatek sih sebagai komunitas alumni ya, alumni Teknik Sipil Undip itu punya gagasan yang luar biasa untuk punya studio podcast. Betul. Memang kan udah lagi zamannya ya, studio podcast itu. Nah, tentunya beliau-beliau di Ikatek sini berpikir bahwa studio ini harus dijalankan secara profesional ya. Ya alhamdulillah kami dipercaya untuk menjalankan Ikatek si podcast ini, dan kemarin kita olah dan lain-lain, konsep dan lain-lainnya, walaupun kedepannya masih akan harus terus menjadi lebih baik lah gitu ya. Suka dukanya mencari tahu, memetakan dulu potensi-potensi yang ada di alumni dulu. Kita nggak usah ngelirik-lirik keluar dulu lah. Potensi yang ada di alumni, siapa sih yang punya background broadcast, produksi, film dan lain-lain. Nah dari situ kita kumpulin nih teman-teman, semua punya expertise masing-masing gitu. Suka dukanya mungkin banyak sukanya ya, karena dukanya itu sebetulnya lebih kepada cuman gimana sih kita masing-masing punya isi kepala yang berbeda, background yang berbeda, disatuin supaya kompak, supaya solid, supaya timnya ini berjalan dengan baik gitu aja sih. Oke. Dukanya bukan duka sebetulnya, kalau kita menganggapnya sebagai tantangan. Oh tantangan ya. ini. Wah bijaksana banget ya. Tantangan. Ini podcast yang non profit ya, tematik banget, kontennya kita juga harus jaga banget nih gitu ya. Sementara sih bentuknya kita masih mencari bentuk yang benar-benar enak lah gitu ya. Dimana nanti kita pengelolaan secara bukan bisnis ya, secara cash flow-nya supaya jalan juga, tapi kontennya nggak menyalahi batasan-batasan yang ada lah gitu. Jadi harus tetap saintifik, harus tetap mengutamakan viewersnya yang teknik sipil, walaupun nggak menutup kemungkinan juga viewers dari umum juga bisa ikut menikmati. Gitu, monggo teman-teman kalau dia mau nambahin. Ya, Mas Edi ada? Betul, memang Monggo Mas. ya lupa nanti dimarahin sama Pak Mayun di belakang. Gimana Mas Edi? Tantangan awal ketika pertama kali diminta untuk mengelola podcast ini adalah curcol nih Mas. Curcol sedikit. Ketika diminta untuk ngelola podcast Ikatek sih ya.
langsung terbayang gimana caranya kemudian ini bisa Jalan. sukses seperti proses yang lain yang bisa jadi nanti akan bisa sukses dari sisi dua hal. Amin. Satu monetizing, kedua dari sisi maintenance-nya. Jadi cuma yang monetizing ini yang berat ketika dia awal nih Mas Oka. Karena itu tadi yang disampaikan Bu Desi. Ini kok temanya berat, Tapi ekspektasinya besar, baru lagi dan kemudian tadi itu mencari bentuk. Makanya ketika di awal-awal kayaknya berat deh Bu Desi, Mbak Desi untuk mencapai itu. Makanya kayaknya kita harus memilih antara dua itu. Nggak bisa dimonetizing Dua-duanya. Nggak bisa dua-duanya. Belum bisa dimonetize. Nggak bisa ke lain hati dulu, jangan ke lain hati dulu. fokus satu dulu. Fokus satu dulu. Karena untuk monetizing kan syarat-syaratnya juga harus cukup berat. Harus 1.000 subscriber selama ini. Harus berapa ratus jam selama 1 tahun itu. Dan itu memang menjadi tantangan yang sangat berat karena target audiens kita juga sangat segmented tadi itu. Bahkan kita juga bingung nih pada saat di awal-awal mau menyasar ke mana ke target alumni atau mau dilebarkan ke mana-mananya dulu ke umum atau belum sampai umum deh ke kampus mahasiswa mahasiswa teknik sipil. Gapnya terlalu besar. Alumni yang sangat senior angkatan 76 juga masih ada. Yang masih unyu-unyu seperti Ken berapa tadi? 2000 Yang saya tadi itu juga masih eksis karena mereka sedang berkuliah. Nah, untuk mempertemukan ini agak susah sehingga kemudian harus memilih. Makanya di awal-awal target kita juga nggak muluk-muluk. Target kita adalah bisa maintain selama setiap minggu ini bisa survive, bisa tayang. Itu yang target awal kita. Nanti untuk viewers itu nanti moga-moga bisa ngikut. Yang penting konsistensi untuk tayang itu bisa kita jaga dan alhamdulillahnya sampai sekarang kok naik. Kok bisa kita jaga itu. Kalau naik nanti kita diskusi yang ini jangan soal jumlah viewersnya. Tapi yang penting itu tadi bahwa durasi Ikatek Site itu sudah cukup panjang dan itu lumayan jadi maraton. Kita nggak ingin jadi pelari cepat yang kemudian ngos-ngosan langsung habis. Tapi sampai sekarang sudah menjadi pelari maraton sehingga mungkin ini akan finish ya Bu Desi ya selama 1 tahun ya. Kita juga nggak menyangka 54 episode akan kita laluin dan itu moga-moga saja bisa menjadi sebuah pembelajaran yang keren untuk kemudian kita moga-moga sih bisa lanjut ke periode kedua dengan konsep di sana. Mungkin Mas Oka nanti akan jadi ikonnya. Amin. Saya juga terharu waktu Mas Heru, Mbak Desi dan tim Mas Aden datang ke lokasi. Mas Omar ya maksud saya Mas Omar yang datang ke lokasi syuting saya malam-malam untuk meminta saya untuk menjadi host di sini. Makanya saya dengan senang hati saya semangat siap langsung ke sini Mas. Gitu. Justru makanya itu nanti kita yang ini kolaborasi antara public figure, tokoh ganteng zamannya Lupus zaman dulu itu kita pertemukan dengan tema yang berat sehingga kemudian semuanya akan menjadi lebih cair. Mungkin Mas. Saya juga pengen lihat di foto BTS-nya ada. Oke, coba ditampilkan. Nah, ini apa nih Mas? Ini saya nggak hadir, mungkin Bu Desi, Pak Omar atau Mbak Afi bisa menjelaskan waktu itu. Mas Aden. Ini waktu kita pertama launching ya. Launching November 2023 tanggal berapa itu? 2023. Nomor 11 November itu Mas Kuncoro ya, ketua Ikateksi ya. Beliau yang membuka. Terus di foto sebelahnya adalah ini kita potong tumpeng ya. Di situ ada Mbak Ida Parwati kebetulan mewakili kami ya sebagai DEC Production. Didampingi juga sama sinar-sinar Ikateksi, ada Mas Langgeng dan Mas Firman itu ya. Itu sih. Ini awal mula ya kita launching. Jadi sampai sekarang udah tahun keberapa? Mas Aden? Setahun pas ini. Setahun ini pas ya? Bentar lagi ya, setahun November ke November ya. November ke November. Oke, baik. Menghadirkan ini dalam rangka salah satunya itu Mas Oka.
Selama ini di belakang bagian dapur. Nah, kok ini Mbak Afi sama Bu Desi pengen tampil. Mana dari tadi bingung. Bedak saya mana? Bedak saya. Eyeliner. Biasanya nyuruh orang suruh bedakan, sekarang saya bedakan deh gitu. Biar nggak pucat kasih lipstick kalau lipstick. Makanya harus dikasih panggung ini Mbak Afi sama Bu Desi. Biar enggak apa ya penonton bilang, oh ternyata beliau-beliau inilah yang di belakang layar. Gitu. Mungkin next fotonya ada lagi nggak? Ada lagi fotonya? Nggak deh. Nah ini, ini wawancara dengan para narasumber ya. Betul, ini beberapa episode yang sudah lewat ya Mbak Desi ya. Iya. Mungkin yang menarik yang kanan atas itu. Kenapa? Ini HMS ya. Iya. Iya. HMS Ini himpunan mahasiswa sipil. adik-adik sipil yang masih aktif ya mereka. Masih aktif Iya. kuliah dan juga mereka waktu itu dalam rangka penyelenggaraan CIIC. Betul? CEIC. CIIC. Ya. Jadi ada banyak karya anak muda lah ya. Generasi yang penerus kita yang rasanya patut diapresiasi. Istimewa. Mereka datang dari Semarang. Ini kita syuting di sini ya di Jakarta. Mereka datang dari Semarang terus mengikuti syuting dan lain sebagainya. Effortnya seru ya teman-teman, adik-adik kita itu. Semangatnya ya. Dan dengan mengajak angkatan yang lebih muda, tentunya membawa viewers yang lebih luas lagi Ya, pastinya. daripada yang sebelumnya. Oke, ada lagi fotonya? Oh ini dengan siapa ini? Mbak Surti, Ini Mbak Surti ya. Masih 95. Sipil Sipil 95. 95. Ini program yang Rada berat menarik ya? juga ini, Mas, agak. Berat. Kan biasanya kita Ya. berat dari sisi effortnya juga. Kalau yang gambar yang sebelumnya kan Santai. lokasinya di sini. Iya. Kalau ini mereka di? Ini di Semarang. Oh di Mas. Semarang. Ini di Semarang. Saya pikir di sini, hampir sama. Hampir Iya, nggak tahu ini kalau tiba-tiba settingnya bisa sama. Tapi ini waktu itu adalah yaitu tadi berangkat dari adik-adik yang dari datang ke Semarang Jakarta, ke sini itu. sini ya. Kemudian kita Inisiatif untuk berdialog, podcast bersama. Kok tiba-tiba nggak tahu Mak betunduk. viewernya meledak Mus. untuk episode itu. Bisa jadi kita berasumsi ya karena Iya. kita belum memiliki analitik yang yang rigid. Nggih. Bisa jadi ini karena itu tadi yang tadinya viewernya itu para alumni yang Senior, yang jumlahnya senior, aktif ya. ya. 45 tahun ke atas. Iya. Dan itu juga muncul di analitiknya YouTube itu Mas Oka bahwa awal-awal episodenya Episode, kita itu penontonnya Ikatekset itu datanya 45 tahun ke atas penontonnya. Lokasinya banyak yang di Jakarta. Sehingga ketika muncul adik-adik itu ke studio, angkanya meledak itunya, viewernya. Jangan-jangan ini kemudian melebarkan target audiens kita tadi menjadi ada anak-anak muda yang ini Semarang kemudian bisa masuk ke dalam radarnya Ikatekset. Kemudian si penontonnya juga secara demografi umurnya juga semakin turun sampai 25 sudah semakin ini. Makanya Bu Desi sama Mbak Afi punya ide untuk kita roadshow ke Semarang. Sehingga ini salah satu hasilnya. Mungkin bisa cerita nih kalau yang Berapa hari di Semarang? 3 hari. 3 hari. 3 hari itu Di fakultas sana? Atas Tembalang atau di Malang? Kita ada dapat tempat di IAT. IAT itu Ikatan Alumni Teknik Elektro. Kebetulan kolaborasi ya kita ya. Fakultas Teknik itu dapat bantuan alat-alat dari salah satu CSR. CSR-nya BUMN ya. BUMN. Dan dari Fakultas Teknik itu diserahkan ke Elektro untuk ngelolanya gitu. Ya dengan memang belum selengkap dan ideal ini ya, tapi dengan Minimal. ini aja ya alhamdulillah Iya. kita bisa take 19 episode. Istimewa. Dari hal kecil lebih besar Ya, kayak gitu. Dan support dari alumni Ikateksi yang jadi narsum di sana, maksudnya yang
teman-teman Ikateksi yang tinggal di sana, Di di Semarang, itu beberapa pengusaha supaya jadi ada testimoni tentang entrepreneur ya. Kemudian beberapa dosen, kemudian juga ada apa ya kemarin dia? Acara ini CEIC juga. Apa itu CEIC? Jadi kompetisinya apa Vi? Civil Engineering Innovation Competition. Jadi kompetisinya Anak mahasiswa mahasiswa di sipil. Indonesia. Yes. Dan itu nasional. Ini hebatnya anak-anak HMS nih. Nasional, nah gitu kita liput. Nah, kenapa kita liput? Karena pesertanya nasional. Ya. Dan kita adakan satu sesi khusus episode tentang mereka. Jadi Seru dong pasti ya. seru. Di kafe. Dan dengan itu kan berarti temannya mereka ya, dia dari kampus Mana? di luar Jawa, kan pasti kan ikut tonton kan, itu salah satu target kita untuk nambah Ini ya. Ya. nambah viewers gitu. Sini ini yang sesi nostalgia nih Yang di atas. Ya, jadi oke. ini senior alumni dari sipil. Tuh terus ada ini Mas Kuncoro sama ketua HMS. Jadi ketua alumni sama ketua HMS duduk Kolaborasi, bareng ngobrol ya. gitu. Oke. Hostnya pun dari HMS. Ya kemarin selama di Semarang sebagian besar hostnya dari mahasiswa. Itu juga salah satu cara kita untuk upaya kita untuk menarik subscribe sama viewers dari anak-anak muda, anak-anak Gen Z gitu. Oke, setelah berjalan kurang lebih mau setahun evaluasi diri, apa yang masih kurang nih dari Seru, Desi, Saden. Oke, terima kasih. Ini evaluasi mungkin buat internal kita ya. Karena ternyata mengelola podcast itu tantangannya banyak, tidak mudah, dan sementara mimpinya itu kan Ikateksi itu pengen jadi apa ya? Kalau orang nyari tentang ke teknik sipilan tuh harus nonton Ikateksi gitu, rujukan. Nah, karena seperti yang Mas Edi bilang, karena ini sangat spesifik, yang nontonnya ya sangat sedikit gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Tapi maksud saya tetap aja kita mau mengarah ke sana, tetap terus bahwa ini akan jadi medianya teknik sipil ya. Jadi baik Undip maupun Indonesia kalau mau lihat tentang teknik sipil itu lihat di sinilah. Ikateksi. Nonton Ikateksi gitu. Walaupun mungkin tidak selamanya itu, tapi diselang-seling ada yang biar orang nggak bosan lah. Nggak bosan. Waduh, lihat jembatan terus ini ngitung umur baut repot juga ya. Besi berapa kilo. Kalau itu mah beda. Itu sih mungkin ya. Tapi nanti kita mengarah ke sana karena kan ada tim redaksi juga yang dari Ikateksi ya. Kita udah dialog dengan mereka lah seperti apa. Oke, terus beliau nextnya buat apa lagi nih? Nextnya, wah Mbak Desi yang bisa jawab. Ya paling tadi ya, jadi konten itu nanti mungkin kita juga belum tahu ya, mesti diskusikan lebih lanjut lagi sama teman-teman dari Ikateksi. Apakah kontennya itu nanti 50% untuk saintifik sama yang umum. Nanti yang umum juga kan harus ada kejelasan lagi nih, apa aja nih yang mau dibahas di umum gitu. Kalaupun nanti yang dibahas saintifik, gimana bentuknya supaya kemasannya jadi menarik gitu. Terus terkait sama saintifik juga, kita kan juga harus punya host yang di samping beliau juga bisa membawakan mengemas podcast ini baik, tapi juga secara keilmuan juga bisa nandingin gitu. Jangan sampai nanti harusnya nanya gimana yang ditanya lain gitu. Ini masih proses lah gitu Mas Soka. Samping juga kami sebetulnya juga punya kesibukan juga, jadi ngatur manajemen waktunya juga harus kita pandai-pandai lah gitu. Yang penting diusahakan ini semua kolaborasi alumni Undip gitu. Biar bisa semua udah bisa masuk ya. Iya.
Monggo yang lainnya. Mbak Afi nih dari Mbak Afi dari tadi diem. Juru kunci kita ini mana Mbak Afi? Tinggal kunci terakhir, ceklek. juru kunci. Oh, kalau nggak ada Mbak Afi kita nggak Waduh. Iya. Enggak ada yang bukain toh Mbak. Iya. Gimana? narsum dari beliau. Oh, enggak sih. Saya sih hanya membantu Mbak Desi disuruh ke utara, ke barat itu aja. Iya. Utara. Mbak Afi ke sini atau hubungi ini ya, Derek, Mbak Desi seperti gitu. Memang ini suatu hal yang baru ya Mas, karena kalau kami di teknik sipil ya biasa dengan keteknikan, jadi ada sesuatu yang baru tuh. Kalau saya ini senang sekali dengan tim produksi. Ya Mbak Afi bisa ngomong, apalagi saya baru banget ini tentang sipil. Senang sekali dengan tim produksi. Memang tim produksi ini sangat humoris. Jadi ada aja ide untuk menciptakan suasana yang selalu segar, ceria, heboh atau apa begitu. Senang sekali itu di situ memang. Oke viewer luar biasa hari ini obrolan kita di Ikateksi sebagai wadah silaturahmi alumni FT Sipil Undip yang punya media podcast yang dikelola oleh profesional sesama alumni Undip. Suatu kolaborasi yang tentunya masih perlu waktu untuk menjadi lebih baik ke depannya ya. Oke, sebelum ditutup barangkali ada yang mau disampaikan ke viewers tentang apapun dari Mas Heru, Mbak Desi, Mas Edi. Mas Edi aja, Mas Edi. Bagus sekali Mas Edi. Keren juga. Kita tentu saja pertama berterima kasih kepada Mas Kuncoro dan jajaran Mas Kuncoro dan jajaran pengurus Ikateksi yang mengajak kita untuk kemudian berkolaborasi mengelola podcast Ikateksi saat ini. Kolaborasinya tentu saja naik turun, ada hal yang kemudian positif, ada negatifnya, tapi semuanya juga memiliki visi yang sama untuk tetap mempertahankan podcast ini tetap bisa jalan. dan bisa memberikan wawasan atau apalah ke pemirsa atau hiburan segala macam. Kita juga tidak bisa menentukan itu pesan moral juga bisa, pesan moral. Yang penting apa yang kemudian kita lakukan ini, kita produksi ini, kita awali dengan niat yang baik. Untuk kemudian memberikan apapun yang positif baik kepada Ikateksinya, kepada diri kita, dan syukur-syukur nanti bisa diterima oleh viewer di luar sana. Itu yang pertama. Kita terima kasih ke Mas Kuncoro yang sudah memberikan kesempatan untuk kita berkarya. Juga kepada Mas Tri, Mas Indoko, Mas Farid, Mas Anwar yang masuk ke jajaran redaksi yang secara intensif juga one off kadang-kadang juga one off karena kesibukan masing-masing. Tapi peran serta mas-mas ini buat kita ketika mengelola podcast ini juga sangat besar sehingga bisa running sampai sekarang. Dan terutama kita berharap apa yang sudah kita lakukan ini memberikan hasil yang semuanya baik dan positif. Amin. Sehingga apa yang kurang-kurang kemudian bisa kita perbaiki kalau misalnya nanti podcast ini dilanjutkan pada season kedua. Amin. Seperti Cinta Fitri bisa sampai 13 season ya. Mata sanjung tuh banyak banget. Iya betul. Sehingga apalagi tukang naik gaji itu. Bahas teknik sipil apa? Lupus berapa episode? Lupus berapa episode? 80 episode aja. Makanya lupus 81 episode di Ikateksi. Iya. Oke. Kita berharap seperti itu Mas Soka, sehingga sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau selama dalam operasional tim kita juga ada kesalahan, dan hal yang positif ini moga-moga bisa terus berlanjut. Mas Aden mungkin bisa namanya. Sedikit mungkin ya, terima kasih. Saya sih tetap optimis ya bahwa kita akan terus melangkah. Amin. Supaya
seperti cita-cita semua ya yang diceritakan oleh teman-teman kita yang di IKA Teksi ya, bahwa ini akan menjadi channelnya sipil bagi yang kedepannya, sehingga rujukan, jadi rujukan orang tentang teknik sipil. Tentu dengan kemasan yang lebih segar. Karena saya tuh sangat senang ketika nonton IKA Teksi itu, oh ternyata si A tuh sudah jadi ini dan dia tipsnya apa sih gitu kan. Orang sukses tipsnya apa. Dan mungkin itu nanti viewers yang lain juga bisa melihat itu, bahwa ini ada manfaat yang bisa diambil dari IKA Teksi Podcast ini. Itu sih Mas Oka. Oke, viewers, demikian obrolan kita hari ini. Mas. Petinggi IKA Teksi diperpanjang karena saya baru beberapa episode di sini. Ngarep.com pokoknya. Oke, viewers, demikian obrolan kita hari ini. Terima kasih banget buat narasumber Mas Heru dan tim. Mas Omar. Aku nggak tahu nemu dari mana. Mas Aden, Mas Edi, oke, buat tim produksi yang selalu siap nih, masih anak-anak muda ya. Terus jangan lupa untuk like dan subscribe serta komen ya di bawah ini nanti apanya. Terus kita jangan lupa tonton terus episode selanjutnya. Jangan lupa, ntar dulu sahabat, ketutupan ya. IKA Teksi Light Inspiring New Insight. Yeay.